Kementerian Keuangan menagih balik utang ratusan miliar ke grup usaha milik Yusuf Hamka setelah negara ditagih 800 miliar rupiah oleh bos jalan tol itu. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban mengatakan, tagihan kepada grup Citra Marga Nusa Pala Persada alias CMNP milik Yusuf Hamka itu terkait aset bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Meski begitu, Rio menyebut pemerintah tetap memperhatikan tagihan dari Yusuf. Namun ia menegaskan negara harus berhati-hati. Ia merinci, gugatan dari Yusuf sudah diajukan sejak 2004 sampai akhirnya maju ke peninjauan kembali alias PK pada 2010. Rio menambahkan CMNP milik Yusuf Hamka terafiliasi atau dalam pengendalian pemegang saham pemilik Bank Yakin Makmur atau Bank Yama milik Siti Hardianti Hasuti Soeharto atau Tutut Soeharto. Survei konsumen Bank Indonesia pada Mei 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen IKK pada Mei 2023 di level 128,3 atau lebih tinggi dibandingkan dengan 126,1 pada April 2023. Kondisi ini ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini atau IKE tercatat 118,9 dan Indeks Ekspektasi Konsumen 137,8. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang menguat, terutama ditopang oleh meningkatnya ekspektasi terhadap kegiatan usaha dan ketersediaan lapangan kerja. Pemerintah tengah menyiapkan rencana penerimaan CPNS baru di 2023. Setidaknya ada 1.030.000 formasi yang disiapkan. Dari 20% kebutuhan 1.030.000 usulan formasi merupakan fresh graduate dan 80%-nya non-ASN atau P3K. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan, formasi CPNS yang disiapkan untuk mengakomodasi adanya komplain lulusan baru atau fresh graduate yang mau mengabdi kepada negara, khususnya untuk talenta digital atau yang berhubungan dengan teknologi informasi. Sehingga nantinya untuk formasi tenaga teknis tidak lagi direkrut oleh pemerintah. Melihat arah sistem pelayanan pemerintah di daerah juga menuju digitalisasi. Adapun Azwar menyebut rencananya pembukaan rekrutmen CPNS 2023 ini akan dimulai bulan September tahun ini. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo mempertanyakan keseriusan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan jajarannya untuk menuntaskan pembayaran utang rafaksi atau dana talangan minyak goreng. Peritel sempat mengancam akan tak menjual minyak goreng, sehingga potensi kelangkaan minyak goreng di pasar modern bisa terjadi. Ketua Umum APRindo Roy Nicholas Mandey menekankan, hingga 11 Mei 2023 atau 1 bulan yang lalu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isi Karim mengatakan kementerian masih menunggu proses legal opinion dari Kejagung tentang pembayaran rafaksi Migor. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 6, Menteri Perdagangan menyampaikan pendapat hukum dari Kejagung diperlukan karena Menteri ketakutan dijerat oleh hukum bila membayarkan rafaksi. Setelah secara jelas pendapat hukum dari Kejagung dengan perintah bahwa rafaksi Migor harus dibayarkan kepada pelaku usaha, Menteri Perdagangan menjelaskan pendapat hukum Kejagung tidak cukup substansif, sehingga diperlukan pengecekan ulang oleh BPK dan BPKP. Roy pun menyesalkan, padahal sebelumnya Menteri Perdagangan sudah mengatakan jika pendapat hukum sudah keluar dengan perintah bayar, maka akan segera dibayarkan. Mulai 13 Juni 2023, Binance diblokir di Amerika Serikat.
Binance dan bosnya Changpeng CZ Chao dituding sebagai penipu oleh otoritas bursa AS SEC. Binance diduga menggelapkan dana nasabah dan memanipulasi bursa kripto. Kini mitra perbankan Binance dilaporkan sedang dalam proses membekukan akses transaksi ke platform perdagangan kripto yang tengah bermasalah tersebut. Adapun per 13 Juni 2023, warga negeri Paman Sam terancam tidak bisa lagi melakukan transaksi dengan mata uang dolar Amerika Serikat untuk membeli kripto di platform Binance. Otoritas bursa menuding ada aset 11 miliar dolar Amerika Serikat alias sekitar 164 triliun rupiah yang diketahui mengalir dari Binance ke kas perusahaan milik bos Binance, Merit Peak, sebuah perusahaan perdagangan yang berbasis di negara surga pajak Seychelles. Aliran aset investor Binance ke Merit Peak terungkap dalam surat gugatan yang dilayangkan SEC ke pengadilan. Fakta ini menjadi salah satu dasar SEC meminta pengadilan Amerika Serikat untuk membekukan aset Binance.